Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Next. Baiklah, yang pertama ada saya Azahara Aulia Fitri dengan nomor BP 2010-94-1013. Yang kedua ada Faldi Muhammad Divo dengan nomor BP 2010-94-2005. Yang ketiga ada Kamilia Tiara Putri dengan nomor BP 2010-94-2008. Yang keempat ada Sofia Mestarina Baban dengan nomor BP 2010-94-3004. Dan yang kelima ada Dian Rana Ramli dengan nomor BP 2010-94-9001. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 4, yaitu distribusi probabilitas, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama, variabel acak, yang kedua, distribusi probabilitas diskrit, yang ketiga, histogram distribusi probabilitas, yang keempat, yaitu distribusi probabilitas dengan parameter, dan yang kelima, yaitu nilai harapan atau harapan matematik. Yang pertama yaitu variabel acak. Variabel acak atau random variable yang biasa dilambangkan dengan X adalah variabel yang memiliki nilai numerik tunggal untuk setiap keluaran dari eksperimen probabilitas. X dapat bernilai angka berapapun tergantung pada keluaran yang dihasilkan dari eksperimen, yang artinya nilai tertentu dari X dalam eksperimen adalah suatu kemungkinan keluaran yang acak. Ada dua jenis variabel acak, yaitu yang pertama variabel acak diskrit, yaitu variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dicacah atau countable. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu, yaitu variabel acak yang memiliki nilai yang tak berhingga sepanjang sebuah interval yang tidak putus, dan biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Next. Subbab kedua yaitu distribusi probabilitas diskrit, yang terdiri dari dua, yaitu fungsi probabilitas. Setiap nilai variabel acak memiliki probabilitas tertentu untuk muncul. Jika dalam sebuah eksperimen probabilitas didaftarkan seluruh keluaran yang mungkin dari variabel diskrit X, yaitu X1, X2, X3, sampai Xn, kemudian didaftarkan pula nilai probabilitas yang berkaitan dengan keluaran tersebut, yaitu Px sama dengan X1, Px sama dengan X2, Px sama dengan X3, sampai Px sama dengan Xn, atau biasa dinotasikan Px1, Px2, Px3, sampai Pxn, maka telah terbentuk suatu distribusi probabilitas diskrit, yaitu variabel X. Fungsi probabilitas adalah fungsi acak yang dapat menjadi peluang dari sebuah variabel acak. Secara matematis, dapat dinyatakan probabilitas X menyandang nilai X. Ada dua aturan yang harus dipenuhi fungsi probabilitas, yaitu yang pertama, nilai-nilai dari fungsi probabilitas berada dalam interval 0 dan 1. Secara matematis dapat dinyatakan Px besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Next. Syarat yang kedua yaitu jumlah seluruh nilai fungsi probabilitas adalah 1, atau sigma Px sama dengan 1. Bagian kedua yaitu fungsi distribusi kumulatif yang dapat didefinisikan sebagai Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X sama dengan sigma C kurang dari sama dengan X P C. Fungsi distribusi kumulatif Fx adalah jumlah dari seluruh nilai probabilitas untuk nilai X sama atau kurang dari X. Fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function sering ditampilkan dalam bentuk grafik tangga atau step. Konsep distribusi probabilitas merupakan pendekatan yang bisa dipakai untuk mengetahui distribusi frekuensi relatif dari populasi yang dikaji. Berikut adalah dua ukuran penting yang mewakili ukuran pemusatan dan penyebaran yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama mean dari distribusi, yang dapat dirumuskan sebagai nu x sama dengan sigma dari xi pxi. Yang kedua yaitu varian distribusi, yang dapat dirumuskan to x kuadrat sama dengan sigma dari xi kurang nu x dikuadratkan dikali pxi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya contoh soal untuk distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama adalah contoh soal 1. Pada sebuah eksperimen untuk menghitung probabilitas dari 1 kali lemparan 2 buah dadu secara bersamaan, diperoleh distribusi probabilitas dari jumlah dadu yang muncul. Ruang sampel eksperimennya adalah 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya sampai 6 dan 6. Jika X adalah variabel acak diskrit yang menyatakan jumlah mata dadu yang mungkin muncul, maka distribusi probabilitas untuk masing-masing nilai variabel X membentuk fungsi probabilitas sebagai berikut. Px sama dengan 2 sama dengan P2 sama dengan 1/36. Px sama dengan 3 sama dengan P3 sama dengan 2/36. Px sama dengan 4, P sama dengan P4 sama dengan 3/36. Dan seterusnya sampai Px sama dengan 12 sama dengan P12 sama dengan 11/36. Next. Selanjutnya adalah contoh soal kedua. Dari fungsi probabilitas jumlah mata dadu yang muncul pada eksperimen melempar 2 mata dadu pada contoh soal pertama tadi, dapat dibentuk fungsi distribusi kumulatif atau CDF-nya sebagai berikut. F2 sama dengan sigma Px dengan X kurang dari 2 sama dengan P2 sama dengan 1/36. F3 sama dengan sigma Px, X kurang dari 3 sama dengan P2 ditambah P3 sama dengan 3/36. F4 sama dengan sigma Px, X kurang dari 4 sama dengan 6/36. Sampai seterusnya hingga F12 sama dengan sigma Px, X kurang dari 12 sama dengan 36/36. Next. Berikut adalah grafik untuk contoh soal pertama dan contoh soal yang kedua. Next. Selanjutnya adalah contoh soal ketiga. Min dan varian dari distribusi probabilitas jumlah mata dadu yang muncul pada eksperimen melempar 2 mata dadu pada soal pertama tadi dapat dicari dengan cara yang pertama min atau rata-rata mu x sama dengan sigma xi pxi dengan i sama dengan 1 sama dengan 2 dikali 1/36 ditambah 3 dikali 2/6 tambah 4 dikali 3/6 ditambah sampai dengan 12 dikali 1/36 dan dapatkan hasil rata-ratanya 7. Selanjutnya varian dapat dicari dengan atau x kuadrat sama dengan sigma xi dikurang mu x kuadrat dikali pxi dengan i sama dengan 1 sama dengan 2 dikurang 7 kuadrat dikali 1/36 ditambah 3 dikurang 7 kuadrat dikali 2/36 ditambah seterusnya sampai ditambah 12 kurang 7 kuadrat dikali 1/36 dan dapatkan hasil 35/6 atau setara dengan 5,83. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Subbab 4.3 histogram distribusi probabilitas. Pengertian distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Tinggi histogram sama dengan H XIB lebih kecil dari X, X lebih kecil dari XUB, sama dengan P XIB lebih kecil dari X, X lebih kecil dari XUB, dibagi XUB dikurang XIB, di mana XIB itu batas bawah nyata dan XUB itu batas atas nyata.
Ciri-ciri distribusi probabilitas adalah yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Yang ketiga, daftar hasilnya lengkap. Jadi jumlah probabilitasnya dari berbagai kejadian ialah 1. Untuk contoh soalnya, yang pertama kita tinjau interval kelas 1100 hingga 1199 dengan frekuensi 29. Maka pada interval kelas tersebut didapatkan XIB-nya 1099,5 dan XUB-nya 1199,5. Dengan rumus P XIB lebih kecil dari X lebih kecil dari XUB. Jadi P X 1099,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari X 1199,5. Didapatkan hasilnya 29/100 sama dengan 2,29. Maka tinggi probabilitasnya adalah PX 1099,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1199,5 dibagi 1199,5 dikurang 1099,5 didapatkan 0,29/100 sama dengan 0,0029. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu 4.4, yaitu distribusi probabilitas dengan parameter. Parameter distribusi adalah jika sebuah distribusi probabilitas yang memiliki fungsi probabilitas Px tergantung pada sebuah kuantitas yang dapat bernilai sembarang, di mana setiap nilai yang berbeda tersebut akan membentuk distribusi probabilitas yang berbeda pula. Keluarga distribusi probabilitas adalah kumpulan seluruh distribusi probabilitas yang terbentuk dengan berbagai nilai yang berbeda dari parameternya. Fungsi probabilitas Px yang memiliki parameter alfa dinotasikan dengan Px alfa. Next. Yaitu ada contoh soal suatu eksperimen biokimia menggunakan tikus-tikus putih yang telah diberi vaksin baru untuk memperoleh kekebalan terhadap suatu penyakit. Dalam pengujian efektivitas vaksin tersebut, virus penyebab penyakit disuntikkan pada tikus-tikus putih itu. Setelah ditunggu beberapa waktu, tikus yang kekebalannya tidak memadai akan mati, disimbolkan dengan M, sedangkan yang kekebalannya memadai tetap hidup, disimbolkan dengan H. Seandainya alfa adalah probabilitas ekor tikus putih tetap hidup, maka pH dan alfa dan PM sama dengan 1 dikurang alfa. Kemudian jika sebuah variabel yang mati sampai didapati seekor tikus putih yang tetap hidup, maka distribusi probabilitas dari X dapat ditentukan sebagai berikut. P1 yaitu Px sama dengan 1, maka pH-nya sama dengan alfa. Untuk Px sama dengan 2 yaitu PM irisan H, di mana PM dikali pH sama dengan 1 dikurang alfa dikali alfa. Untuk Px sama dengan 3 yaitu PM irisan M irisan H. P dikali PM dikali PM dikali pH. Yaitu 1 dikurang alfa dikali alfa dan seterusnya. Dan didapatkan itu bila Px sama dengan X, maka 1 dikurang alfa dipangkatkan X kurang 1 dikali alfa. Maka fungsi probabilitas dari X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi dengan parameter alfa, yaitu Px, alfa sama dengan 1 dikurang alfa dipangkatkan X kurang 1 dikali alfa dengan nilai X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Next.
Berikut adalah grafik distribusi probabilitas yang dapat kita lihat di slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu nilai harapan atau harapan matematik. Jika X menyatakan suatu variabel acak diskrit yang dapat mengambil nilai X1, X2, X3 sampai Xn, yang masing-masingnya mempunyai probabilitas Px1, Px2, Px3 sampai Pxn, di mana Px1 ditambah Px2 ditambah Px3 ditambah Pxn sama dengan 1, maka nilai harapan dari X tersebut yaitu Px sama dengan sigma EXI XI dikali PXI, di mana EX merupakan nilai harapan atau harapan matematik. Pada suatu variabel acak kontinu X yang dapat mengambil setiap nilai X yang memiliki probabilitas Fx dx, maka nilai harapannya adalah integral X dikali Fx dx. Varians dari distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan X pangkat 2 dikurang X kuadrat. Selanjutnya, berikut adalah contoh soal. Pemakaian mesin produksi tertentu yang berjalan lancar tanpa kerusakan memberi keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan jika terdapat gangguan ringan memberi keuntungan hanya 1 juta rupiah. Namun jika gangguannya berat terjadi kerugian sebesar 2 juta rupiah. Pengalaman menunjukkan probabilitas mesin berjalan normal adalah 0,6, berjalan dengan gangguan ringan 0,3, sedangkan gangguan berat hanya 0,1. Maka harapan keuntungan yang diperoleh dari pemakaian mesin produksi tersebut adalah keuntungan dalam juta pada soal tersebut adalah variabel acak diskrit X. Jadi nilai yang kita dapatkan yaitu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan min 2. Dengan probabilitas yaitu Px1 sama dengan 0,6, Px2 sama dengan 0,3, dan Px3 sama dengan 0,1. Maka harapan keuntungan yang diperoleh yaitu Px sama dengan sigma Xi dikali Pxi, ya sama dengan X1 dikali Px1 ditambah X2 dikali Px2 ditambah X3 dikali Px3, yang hasilnya yaitu 3,1. Jadi harapan keuntungan yang diperoleh dari pemakaian mesin produksi tersebut adalah 3,1 juta. Selanjutnya, Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.